Madura Podcast episode ini didukung oleh Extend Indonesia, Friday Killer, Sahabat AMB Foundation, Mandala Wisata Tour dan Transport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kemafis, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi dalam program Madura Podcast. Untuk podcast kali ini yaitu edisi khusus podcast bersama pemain sepak bola Madura United. Siapakah itu? Ini dia. Birrul Walidain, pemain potensial yang diorbitkan oleh Persela Lamongan. Dia mengawali karir dari akademi tim yang berjuluk Laskar Joko Tingkir itu. Dia berkostum Persela sejak era Liga 1 hingga baru musim kemarin, lalu berlabuh ke Persikabo 1973. Bersama Persela Lamongan dan Persikabo, dia kerap kali menjadi pilihan utama, serta sudah menyumbangkan 5 gol dan 8 assist, baik di turnamen ataupun kompetisi. Ya betul, inilah narasumber kami saat ini, Mas Birrul. Ini mau manggil Mas, Cak atau Kak atau Bapak ini? Mas saja. Mas saja ya. Mas Birrul. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Ini suasana Covid kayak gini tetap sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Birrul, ini stay pertama kali di Madura atau sebelumnya emang pernah stay di Madura beberapa hari? Dulu sih pernah. Kayak apa? Kayak tour itu. Tapi kalau untuk keperluan mungkin ada family di sini, stay di Madura belum pernah? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Cuma event-event sepak bola aja. Event-event sepak bola aja. Iya. Sahabat Kemafis, di sini tentu sahabat Kemafis pengen tahu tentang siapa sih sebenarnya sosok Birrul dan yang menjadi rekrutan baru Madura United musim ini. Iya. Mas Birrul ini main bola pertama kali itu sejak kapan itu Mas? Pertama kali Mas? Sejak SD. Sejak SD. Oh, SD sudah bermain sepak bola. Ingat kelas berapa itu waktu itu? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Makanya sejak SD sudah main bola. Iya. Itu kenapa dulu waktu itu momennya kok bisa tertarik karena memang di sekitar rumah Mas itu banyak orang main-main bola atau seperti apa? Kok bisa tertarik ingin main bola itu? Itu juga bisa, banyak orang yang main bola di sekitar tetangga itu. Mungkin juga bisa faktor orang tua. Orang tua kan dulu juga main bola juga. Main bola juga dulu. Sampai level apa itu orang tua dulu? Ya paling sampai kabupaten. Sampai kabupaten. Tapi dengan orang tua yang juga suka main bola, Mas Birrul juga ikut juga main bola. Iya. Ada support juga dari orang tua. Support juga jadi orang tua. Itu ingat nggak saat kapan yang mulai serius? Tentu di awal kan belum tentu langsung serius. Sejak kapan itu yang langsung serius? Tampaknya saya harus main bola nih. Saya bakatnya di sepak bola nih. Dulu kan SD itu ya, saya main bola. Beberapa kali cuma ikut SB. Oh, berapa kali ikut SB? Terus berhenti. Terus SMP itu baru itu saya mulai. SMP mulai lebih serius. Lebih serius. Saya sendiri yang mau sepak bola gitu. Oh, berarti dorongan keseriusan itu dari diri sendiri awalnya ya. Sejak SMP. Kemauan. Iya. Dulu waktu SD, waktu awal-awal main bola, awalnya hanya sempat main nyeker gak? Iya pernah. Tanpa alas kaki. Iya. Sampai kaki apa? Melendung. Oh, melendung. Iya, betul. Sampai keluaran itu ya, airnya ya. Di plesteran itu biasanya. Panas-panas gitu. Panas-panas gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bisa dikenang waktu dulu yang awalnya hanya main tanpa alas kaki hingga sekarang bisa jadi pesepak bola profesional, Mas? Ya, apa ya, kayak keseruannya gitu, Mas. Main bolanya ya. Iya. Keseruan sama teman-teman. Kalau kalah bisa diapain gitu. Oh, ada hukumannya. Ada hukumannya. Iya. Mas kalah ganti, biasanya kalah ganti gitu kan ganti. Bisa juga. Pernah kalah tanpa nggak pakai baju nggak? Kan ada main yang nggak sampai pakai baju untuk membedakan tim A sama tim B. Pernah. Iya. Dari perjuangan yang sangat sulit itu hingga sekarang jadi pesepak bola profesional, apa sih sebenarnya yang bisa dipelajari menurut Mas Birrul sendiri?
Dulu nih, belum tentu kan kepikiran bisa sekarang jadi Ya. pemain sepak bola profesional. Apa sebenarnya yang bisa dipelajari dari itu? Yang penting sih saya mau berusaha, keseriusan itu dan bekerja keras. Bekerja keras. Iya, dan yang terakhir doa dari orang tua. Doa dari orang tua juga tidak Iya. lupa ya. Ya, sahabat Kampus, ini pesan yang sangat penting bahwa ternyata teman-teman yang sekarang masih bermain tanpa alas kaki, tidak ada yang tahu masa depan kalian itu bisa jadi pesepak bola profesional atau tidak. Salah satu contohnya Mas Birul sendiri. Iya, Mas. Iya. Nah, ini yang paling penting dan juga harus kerja keras. Mengawali karir profesional dari Persela Lamongan. Ya, Mas. Ini sebelum berlabuh ke Madura United. Lama bermain di Persela Lamongan. Itu gimana, Mas? Pas pertama kali mentas jadi pemain sepak bola profesional, Mas? Ya, kayak grogi, nggak percaya atau kayak gimana gitu hatiku. Soalnya kan dari dulu kan mungkin impian dari orang Lamongan kan bisa ke Persela. Bisa ke Persela. Nah, terus dari Persela itu gimana caranya kita bisa main di situ konsisten dan bisa naik tinggi lah. Tuh. Oh iya. Berarti dulu pas udah serius SMP nih cita-cita saya harus tembus di Persela Lamongan. Iya. Itu cita-citanya waktu itu. Iya. Akhirnya terwujud juga. Lama di Persela Lamongan juga, memperkuat Persikabo juga kemarin, hingga berlabuh ke Madura United. Apa pertimbangan memilih atau menerima pinangan dari Madura United? Yang pertama sih dekat dengan keluarga. Dekat dengan keluarga. Madura juga kayaknya serius dan ingin saya di sini ingin merubah dan ingin memberikan Madura lebih baik lagi dari kemarin. Berarti keseriusan Madura jadi nilai daya tarik tersendiri bagi Mas Sama Birul. dekat dengan keluarga. Dekat sama keluarga ya. Ngomong-ngomong berbicara keluarga, sudah berkeluarga nih? Alhamdulillah sudah. Berarti sekarang Mas Birul kalau bisa tidak jauh-jauh dengan keluarga. Ya. Karena keluarga kan nomor satu. Keluarga nomor satu ya. Setelah masuk ke dalam tim Madura United, apa sebenarnya tekad dan target Mas Birul ke depan ini, Mas? Target saya bisa konsisten di sini, mungkin memberikan Madura bisa naik lebih dari sebelumnya itu, dan mungkin saya bisa panggil timnas lah. Amin. Berarti tekadnya Mas Birul untuk musim ini setidaknya bisa tampil lebih baik dari musim sebelumnya, bisa berkontribusi besar dan dilirik oleh timnas Indonesia. Amin. Semua pesepak bola pengen main di timnas. Iya. Tujuannya kan itu. Tujuannya itu. Ya. Timnas Kenapa? ke luar negeri. Kenapa dulu? Kenapa pengen dipanggil timnas? Ya karena kan kita tujuan kan kita sepak bola kan mempunyai tujuan. Itu kan tujuannya pertama kan saya gimana caranya bisa ke Persela itu, terus gimana juga saya bisa ke timnas itu. Ke timnas juga. Berarti itu jadi target tersendiri. Iya. Step-step yang diinginkan oleh Mas Birul. Ya. Mas Birul, kalau seandainya nih dipanggil timnas, selain juga bisa bermain untuk lambang Garuda di dada, apa sih yang membuat bangga? Saya sih tidak bangga kepada klub-klub sebelum saya bela itu, karena berkat mereka saya bisa untuk berarti proses yang sangat panjang kalau nanti itu terwujud ya, Mas? Iya. Iya. Untuk musim ini ada target-target tersendiri nggak? Target individu dalam artian contoh saya pengen cetak berapa gol atau saya pengen sumbang berapa assist gitu. Oh, itu pastinya ada. Ada. Nah, bisa disebutin nggak? Jangan. Jangan. Iya. Biasa setiap pemain memang punya target tersendiri kayak gitu. Kalau saya sih ada target pribadi gitu. Kalau gini, musim ini saya harus bisa main berapa kali, kasih assist berapa kali, cetak gol berapa kali gitu. Harus itu ada sudah target. Itu biasanya ditaruh di mana? Ditulis atau hanya ditaruh di pikiran, di hati atau gimana, Mas? Ya, biasanya ditulis. Biasanya ditulis. Kalau biasa kan ya itu
target saya pribadi sih, nggak tahu. Ditulis nggak dipajang di kamar-kamar tuh ya? Enggak. Biasanya kan banyak, Ya, ada. terutama cewek-cewek itu impiannya ditulis dipajang di kamar gitu. Tapi buat Mas Birul tentu itu sangat sulit juga ya Mas. Ya. Kalau harus dipajang di kamar, kan pindah-pindah hotel. Iya. Pindah hotel. Mas Birul punya ritual khusus nggak kalau main? Dalam artian saya kalau mau main ini harus dengerin musik dulu atau apa gitu Mas? Enggak sih. Ini cuma hati gembira, pikiran apa ya? Tenang, nggak ada beban apa-apa, udah gitu aja. Apa biasanya biar hatinya gembira dan pikiran tenang yang dilakukan sebelum bertanding? Apa sih? Ada pemain itu telepon orang tua Mas Ya, sebelum tanding. kalau itu ya pasti. Pasti itu Mas. Keluarga itu. Oke. Berarti Mas Birul juga gitu. Iya. Ada yang harus dengerin musik dulu. Itu juga bisa. Ini ada lagi Mas. Biasanya pemain itu harus potong rambut sebelum bertanding, walaupun itu cuma sedikit. Oh, Mas masih enggak? belum. Belum masih. Kayaknya mau buang sial itu kayaknya. Ya, saya nggak paham. Tapi ada Mas. Tanpa saya sebutin siapa orangnya, di Madura United itu banyak. Kalau mau main biasanya potong rambut. Oh gitu. Ada. Mas Birul belum? Enggak. Belum punya rutinitas yang ini tampaknya penting untuk dilakukan atau membuat Mas Birul lebih pede untuk main, belum ada. Ya, cuma itu saja. Gimana kita bisa konsisten dalam setiap pertandingan itu aja. Konsisten dalam setiap pertandingan. Jadinya fokus aja, percaya diri saja. Ya. Jadinya bisa tampil baik. Tampil maksimal. Tampil maksimal. Iya. Sahabat Game Office, setelah untuk part kedua habis ini kita juga akan main sedikit game bersama Mas Birul. Tentu juga selain game, kita juga akan mencoba ajak Mas Birul berbahasa Madura. Gimana sih keseruannya? Kita nantikan setelah ini. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. AMP Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, hingga pembangunan. Lembaga ini didirikan oleh Aliadi Mustafa pada tahun 2015, yang sekarang sedang menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Mandala Wisata Tour dan Transport merupakan usaha yang berbadan hukum PT Mandala Wisata Rangga Jaya. Usaha ini bergerak di bisnis jasa transportasi, tiketing, tour, dan pariwisata. Yang berminat bisa langsung ke kantor Mandala di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bersama Mandala, perjalanan menyenangkan, pelayanan memuaskan. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Ya, sahabat Kemafis, tetap di Madura Podcast, tentunya tetap bersama Mas Birul ya. Mas, di sini ini berbeda. Saya gak mau
bertanya terlalu panjang, saya hanya ingin ngasih beberapa pilihan sama Mas. Mas cuma tinggal pilih dan kasih alasannya. Iya, siap Mas. Oke. Siap. Yang pertama, Mas Birul ini sebenarnya lebih suka, kalau disuruh milih, lebih suka sumbang 3 assist dalam satu pertandingan atau cetak 1 gol? Sumbang assist. Sumbang assist. Kenapa Mas? Kalau saya sumbang assist dalam 3 pertandingan, kan dalam satu pertandingan sumbang 3 assist. Oh, Atau Mas Birul pilih lebih baik saya cetak gol? kalau saya memberikan assist kepada teman-teman, kan tim ini bisa menang. 3 kan? Oh, berarti bisa cetak 3 gol. 3 gol. Kalau 1 gol kan belum tentu tim ini bisa menang. Ya kan? Iya. Berarti lebih pilih 3 sebenarnya 3 assist. Ini kan lebih penting menurut Mas Birul. Bisa. Karena berarti kan, tim setidaknya cetak 3 gol waktu itu. Iya. Yang kedua Mas, lebih pilih tim Madura United juara turnamen atau juara paruh musim liga? Maksudnya di paruh musim ini finish di posisi pertama atau juara turnamen gitu. Madura United, ayo. Ada kan tim ini ada. Oh, sensasi kalau juara, tapi ini turnamen. Atau pilih bukan juara Liga 1, hanya di paruh musim berada di posisi pertama. Turnamen lah. Turnamen. Kenapa Mas? Karena kayaknya Madura ini udah pernah. Kalau juara turnamen pernah, tapi kalau untuk yang turnamen yang keseluruhan belum. Yang Piala Presiden, Piala Menpora itu belum. Belum. Tapi kalau turnamen kayak ini turnamen apa ini? sembarang, sepenting turnamen. Bahaya sih. Kalau turnamen yang diadakan dari Menpora kan berarti pilih turnamen. Pilih turnamen. Kenapa alasannya? Ya karena bisa mengangkat motivasi kita di kompetisi selanjutnya. Oh iya, berarti di pramusim juara motivasinya kan lebih tinggi. Masuk akal juga. Selanjutnya yang gampang aja, membawa Madura United juara atau dipanggil timnas? Membawa Madura United juara Liga 1 atau dipanggil timnas? Membawa Madura juara. Membawa Madura United juara dulu. Oh, jadi alasannya karena saya bisa mengangkat Madura. Karena saya masuk bisa mengangkat Madura juara. Oh, juara. Kalau dipanggil timnas kan belum. Kalau saya main bagus kan pasti dipanggil. Masuk akal. Ya, kalau membawa Madura United juara, tentu pemain-pemainnya kan terbaik di Madura nih. Tentu banyak akan dilirik ya. Iya, bisa sekali dayung 2 pulau terlampau. Iya. Sebelum kita ngajak Mas Birul untuk berbahasa Madura, saya pengen Mas Birul menyebutkan starting 11 versi Mas Birul. Di mana ini? Ya sebutin aja. Menurut Mas Birul dari penjaga gawang, siapa nanti formasinya apa gitu Mas? Negara mana ini? Indonesia. Random, bisa campur. Ada Indonesia, ada Barat, apa segala macam terserah Mas Birul. Gak harus orang di Madura United, gak harus Mas. Iya. Yang pertama formasi yang Mas suka seperti apa? 4-2-3-1. Oh, berarti pakai 2 gelandang bertahan. Ya. 2 gelandang bertahan. 4-2-3-1. Dari posisi penjaga gawang nih. Almarhum Khairul Huda. Almarhum Khairul Huda. Legenda Persela Lamongan berarti. Kenapa Mas? Posturnya bagus. Posturnya bagus. Bola-bola atasnya. Bola-bola atasnya juga bagus. Dan motivasinya juga bagus. Motivasinya juga bagus. Terus di duet stopper nih, siapa nih Mas? Arif. Oh Arif, iya Arif. Terus satunya? Arif sama siapa ya? Mas Fakhrudin. Mas Fakhrudin, Cak Din nanti. Iya, kenapa dua itu Mas? 2 stopper itu. Arif itu apa ya, kayak interceptnya sama Mas Fakhrudin bagus juga. Bagus. Oh, berarti interceptnya bagus. Sama motong-motong bola. Motong-motong bolanya bagus. Siap. 2 fullback.
Dari fullback kanan dulu, fullback kanan. Fullback kanan. Supardi. Kalau fullback kiri? Fullback kiri jarang sih. Oh, Ricky Fajrin. Mas ini nggak mau masuk di fullback ini, di jajaran fullback. Kan saya yang memilih, saya kan pelatih. Oh sih, ya. Ya saya yang kalah sekarang. Saya mikir kapan Mas mau masuk. Ya. Kenapa dari Ricky Fajrin dulu? Kenapa Ricky Fajrin? Pertanyaannya bagus. Iya, pertanyaannya bagus. Overlapnya juga bagus. Overlapnya juga bagus. Sama juga dengan Supardi. Berarti sama ini tipikalnya dua. Sama bertahan dan overlapnya sama-sama bagus. Ya. Iya. Dua gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Kan 4-2-3-1. Bentar, tenang. Siapa? Asia gak apa-apa Mas ya? Gak apa-apa, siapa saja gak masalah. Asalkan bukan planet. Yang penting di bumi masih. Kayak Hirose? Oh, Hirose, ya tahu. Karena main di Persela juga. Ya. Keisuke. Sama Asia ini. Tapi kan dia bisa gini naik turun. Oh iya. Lu nggak pilihnya sama-sama asing-Asianya semua? Iya. Kenapa ini dua-duanya ini? Bisa gantian naik turun. Oh, bertahan juga kuat juga? Iya, kuat. Potong-potong bolanya terus juga bagus. 3 gelandang yang depannya gelandang. Ini. Second line-nya ini. Dari yang tengah dulu, dari yang gelandang sananya dulu. Ricky Kambuaya. Terus yang duanya? Sayap ya, sayap kanan, sayap kiri. Boas sama pakai Egy. Berarti Boas sama Egy. Ini kombinasi pemain senior sama junior ini. Kenapa tiga-tiganya? Dari Kambuaya dulu. Pegang bolanya bagus. Kekuatan bola, mainnya pendek. Nah, terus Egy sama Boas? Kalau Boas penetrasinya bagus. Finishingnya juga bagus. Jadinya bisa bantu juga. Juga kayak Egy. Bisa jadi second strikernya nanti. Egy juga bisa putar lah orang tiga. Bisa putar ya. Strikernya Gonzales. Oh, Eloko berarti. Kenapa ini pilih Eloko? Dia pakai kepala bagus, headingnya juga bagus, pakai kaki juga bagus, shootingnya juga bagus, komplit. Temboknya juga bagus. Iya kan? Oh jadinya dia jadi tembok cuman orang yang lain. Bisa kan? Iya. Cocok kayak jadi pelatih. Iya. Ya, sebelum ditutup kita coba tes ajak lah Mas Birul ini berbahasa Madura. Bisa nggak? Udah pernah nyoba nggak sebelumnya Mas? Apa aja yang udah diketahui dari bahasa Madura Mas? Oh itu loh, salam satu dere ya. Oh salam satu dere, iya. Dere tak dere? Dere itu darah. Dere, ini ya tahu darah. Salam satu darah, itu tahu ya? Itu darah Mas. Iya. Kalau seandainya pernah nggak, di sini kan banyak pemain-pemain lokal ataupun pemain-pemain yang blasteran, bahkan walaupun bukan blasteran bisa lah berbahasa Madura. Pernah nggak dengerin mereka berbahasa Madura? Pernah. Tapi artinya ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang tahu, ada yang tidak. Oh berarti Mas sekarang ini sebenarnya bisa memahami, tapi belum bisa menjawabnya menggunakan bahasa Madura. Ada yang bisa dipahami. Gitu. Kalau saya ngobrol kayak gini paham nggak? Mas makan yuk. Mas makan yuk. Makan. Oh iya, paham berarti. Mari mandi Mas. Mau kemana? Iya kan? Enggak, bukan. Apa itu? Sudah mandi Mas. Oh, mau mandi. Iya. Mau mandi. Udah mandi. Mandi. Mare itu sudah Mas. Mari mandi. Tapi cepat Mas ya logatnya ya. Lebih cepat.
Kalau slow-mo biasanya lebih ke Solo nanti Mas. Iya. Mungkin itu saja Mas perbincangan bersama Mas Birul. Apa nih terakhir pesan-pesan buat supporter Madura United Mas? Dari Mas Birul. Jangan pernah lelah mendukung Madura United. Semoga Madura United semakin percaya, bersatu, dan kompak selalu. Amin. Ya, itulah perbincangan kami KM Hafiz bersama Mas Birul. Semoga Mas Birul betah juga di Madura United dan juga membawa Madura United bisa lebih berprestasi. Amin. Saya Said Mujitaidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.